instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu nanti dibagi-bagi menjadi beberapa bab. Bab pertama itu adalah namanya bab ekualisasi. Itu adalah bab pengumpul namanya. Ekualisasi pengumpul. Untuk di sini kita menggunakan konsep aerob anaerob. Menggunakan bakteri fakultatif. Jadi bakterinya bisa hidup dengan oksigen dan tanpa oksigen. Nah, untuk setelah kita melalui tadi bab ekualisasi ya, Kak, ini nggak ya? Itu nggak ya? Semua limbah sini semua, limbah cair. Sini semua, pengumpul namanya. Ini namanya bab pengumpul. Pengumpul limbah. Di sini tidak ada perlakuan. Dia hanya untuk menghomogenkan limbah. Jadi mau limbah dari lab, dari semua limbah cair ya, mau laundry apapun sini semua. Setelah di sini nanti bakal masuk ke namanya adalah bab anaerob. Di sini dikasih treatment menggunakan bakteri fakultatif. Karena bakteri fakultatif ini sifatnya adalah bisa hidup dengan oksigen atau tanpa oksigen, jadi dengan dimasukkan ke anaerob ini yang tidak memerlukan oksigen, maka dia bisa bekerja. Nah, sifatnya fakultatif. Setelah itu masuk lagi ke namanya bab aerasi atau aerob. Kalau ini tanpa oksigen, makin dengan oksigen. Caranya ini di-push dengan pompa air di bawah. Dia bisa mengumpus udara di bawah. Itu. Ini juga dikasih bakteri juga nih. Oke. Sekarang di sini masuk ke part lagi namanya anaerob, sama kayak yang ini. Sama anaerob, aerasi, anaerob, sama sifatnya. Setelah itu baru kita masuk ke namanya bab sedimentasi. Jadi ini namanya bab, apa juga namanya bab pengendapan. Ini bisa kalau kita biarkan boleh dengan sistem biasanya yang kayak gravitasi, masanya lebih berat yang ke bawah kan. Tapi kita pakai juga tambah perlakuan menggunakan tawas sebagai koagulan atau koagulan. Nanti namanya adalah koagulasi namanya. Nama bahannya koagulan, nama singkatannya adalah koagulasi atau pengendapan. Oke, nanti ya dari sini masuk ke namanya klorin. Ini fungsinya hanya untuk desinfeksi. Jadi dia mereduce. Di sini dia adalah untuk mereduce jumlah bakteri, terutama bakteri coliform. Nah, di sini kalau batasnya untuk Permenkes adalah kalau nggak salah 5.000. 5.000 ya. Untuk ini batasnya. Jadi setelah ini masuk sudah proses ini. Kenapa namanya bab klorin? Karena ditambahkan klorin. Di reaksi kita menggunakan klorin tablet.
250 gram per bulan. Indikator ini fungsinya hanya untuk melihat sih, untuk indikasi. Biasanya kita menggunakan ikan. Jadi kalau kita lihat di sini ikannya mati, berarti ada yang salah nih dalam proses pengolahannya. Jadi indikasinya. Ini juga sebagai tempat untuk pengambilan sampel untuk diuji di Superkindo. Jadi hasil semua ini, hasil labnya ini, hasil limbah pengolahannya diuji oleh Superkindo. Ini sudah terakreditasi internasional dan nasional.